Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Malam hari ini kita bersama-sama akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan berdoa bersama. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk meng-like, subscribe akun YouTube Solidio Rantepao Channel, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari kami melalui akun YouTube. Dan juga Bapak Ibu, malam hari ini kami membuka seperti biasa live chat dan hotline. Bapak Ibu bisa mengirimkan pokok-pokok doa untuk didukung dalam doa syafaat nantinya. Silakan Bapak Ibu mulai mengkonsep doa-doa apa saja yang Bapak Ibu akan didoakan malam hari ini. Setelah renungan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu, malam hari ini seperti biasa saya tidak sendiri dan sudah tidak asing lagi Bapak Pendeta yang sering sekali melayani kita pelayanan firman malam hari ini. Selamat malam Bapak Pendeta Samuel Patimang. Selamat. Ya, apa kabarnya malam hari ini Pak? Luar biasa. Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Dan di sebelah kanan saya malam hari ini ada pemuda-pemudi gereja, ada Saudari Mayang, Saudari Julia, ada Saudara Rio, Saudara Yanto, dan ada Saudara Kak Aven Palinggi. Mereka akan bersama-sama melayani kita dalam pujian dan mengiringi kita untuk masuk dalam ibadah malam pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan dituntun tema diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mensyukuri segala kasih kebaikan Tuhan sepanjang hari ini yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Datanglah Ia sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita bala surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang
tinggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh yang ada melalui acara Lentera Malam Jemaat Rantepao, kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat dalam berkat Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita akan baca malam hari ini dari Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mohon kekuatan, kita berdoa. Kami bersujud di kaki-Mu yang kudus, ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepadamu pada malam hari ini melalui Lentera Malam Jemaat Rantepao. Karena setiap kami dalam keadaan apapun pergumulan kami hari ini, satu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami, bahwa setiap orang yang datang dengan sungguh kepada Tuhan adalah sumber hidup, adalah orang-orang yang diberkati. Kami mohon urapan-Mu Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 31 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Judul bacaan kita, Aman dalam Tangan Tuhan. Saya mulai di ayat yang ke-10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercelah, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti harap, seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dan tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh dan mencari maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca bersama diberikan satu perenungan di sepanjang satu minggu ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tema ini sebenarnya memberikan satu penguatan bagi setiap orang yang percaya dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang silih berganti. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar pada firman Tuhan hari ini. Setiap pergumulan
Tuhan akan memberikan berkat melalui firman hari ini. Karena betapa berkatnya memelihara pada orang-orang yang selalu menyertai dan orang yang berharap kepadanya. Bacaan kita, tentu kita mengenal siapa pemazmur Daud. Kita mengenal kisah Daud ketika mengalahkan Goliat, tentara orang Filistin yang terkenal kuat, gagah perkasa. Dan dari kemenangan itu keluarlah orang-orang Israel menyongsong Raja Saul. Sambil orang-orang Israel itu bernyanyi dan menari-nari dan sambil mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Rupanya keadaan itu membawa iri hati bagi Raja Saul yang menyebalkan hatinya, membuat Saul makin marah, iri kepada Daud. Bahkan ia kerasukan roh jahat sampai ingin membunuh Daud di 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-8. Dan ia mengejar Daud untuk dibunuhnya. Dan tentu sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, Daud tak putus asa. Sekalipun dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan bangsanya, meninggalkan kebiasaan hidupnya karena dikejar oleh Saul, akan dibunuh oleh Saul. Tapi satu hal yang penting dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah lari kepada hal-hal dunia ini, kepada kuasa-kuasa dunia ini. Tetapi dia lari dan dekat, datang kepada sumber hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada dua penekanan kita dalam bacaan Mazmur 31 di ayat 10-19 pada malam hari ini melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pau. Yang pertama, ketika Mazmur Daud mengalami pergumulan, betul-betul dijungkir balikan kehidupannya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia dikejar oleh musuh-musuhnya. Bukan saja pikirannya, bukan saja hatinya, tetapi tubuhnya, seluruh jiwanya betul-betul bergumul dalam setiap hari, dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam tiap hari, dalam tiap minggu, setiap saat. Nyawanya terancam. Ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pemazmur Daud memohon kasih sayang Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dalam bacaan ayat 10-14. Kita bisa lihat dalam bacaan kita. Dia datang memohon hanya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Dan ini pun mengajak bagi Bapak Ibu dan saya. Setahun sudah kita menjalani pandemi. Mungkin ada di antara kita yang hadir malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Berkat bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa belajar pada pemazmur Daud. Pemazmur Daud memohon kasih sayang Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan di ayat yang ke-10. Sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku. Bahkan meranalah jiwa dan tubuhku. Coba kita renungkan. Tangan apa mama Daud kalau kebongi. Hari demi hari dia dikejar, dihantui dengan kegalauan dan sebagainya. Dengan pengejaran otoritas pemerintah Israel oleh Saul. Tapi satu sukacita ketika datang berserah kepada Tuhan. Datang memohon kepada Tuhan, datang berlindung kepada Tuhan. Ayat 11 mengatakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot, sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tapi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, di satu poin yang kedua, yaitu di ayat 15-19, di mana pemazmur ketika datang kepada Tuhan, betul-betul bersandar kepada Tuhan. Betul-betul dia datang dengan sungguh kepada Tuhan. Dia mengatakan di ayat yang ke-15 bacaan kita, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Kita memperhatikan ayat yang ke-15. Kata percaya di sini bukan sekedar tahu Tuhan, bukan sekedar meyakin ada Tuhan, tetapi di sini betul-betul mempercayakan hidupmu sepenuhnya, secara total kepada Tuhan.
Terlalu banyak orang-orang percaya saat ini, terlalu banyak orang Kristen saat ini, ketika menghadapi kehidupan yang silih berganti, pergumulan, kegalauan, dia hanya memberikan sekian persen kepada Tuhan, menggantungkan setengah-setengah kepada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, gantungkanlah hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Ini pun yang diyakini oleh pemazmur Daud dalam bacaan firman di ayat yang ke-15. Tetapi aku kepadamu ku percaya. Kemudian dia mengatakan di ayat 15, Engkaulah Allahku. Ketika kita betul-betul menggantungkan harapan kita bahwa Allah adalah Allah kita, menjadi pertanyaan, apakah Allah menjadi Allahmu dalam kegalauanmu? Apakah Allah menjadi Allah dalam setiap engkau menghadapi penyakitmu? Apakah Allah menjadi Allahmu ketika engkau mengelola keuanganmu? Apakah Allah menjadi Allahmu ketika engkau senantiasa dalam usahamu, dalam bisnismu? Pertanyaan menarik. Betulkah Allah menjadi Allah segalanya dalam kehidupan kita? Dia menjadi pusat hidup. Dia pengenali hidupmu. Pemazmur menggantungkan hidupnya, menggantungkan percayanya, menggantungkan seluruh totalitas hidupnya kepada Tuhan. Dia meyakinkan Allah adalah Allah, tiada ilah yang lain. Sehingga dia mengatakan dalam bacaan kita, dia berseru di ayat yang ke-16 dan 18, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Karena pemazmur Daud yakin, ketika orang berseru dengan sungguh kepada Tuhan, terjadi konektivitas dengan Tuhan, terjadi satu keintiman dengan Tuhan. Ini satu sukacita. Kegalauan, pergumulan tidak lagi menjadi tantangan, tetapi satu sukacita ketika bersama hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memancarkan cahayanya bagi hambanya. Sebagaimana diyakini oleh Daud dalam ayat 17. Buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Cahaya Tuhan menaungi, cahaya Tuhan masuk meresap dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu, ini juga yang dikutip oleh satu hamba Tuhan, Kil Idleman, dalam bukunya The End of Me, akhir dari keakuan. Dia mengatakan dalam bukunya, hanya ketika Anda sampai akhir dari keakuan Anda dan mati terhadap diri sendiri, Anda akan mengalami kehidupan yang Yesus janjikan. Dalam artian, ketika kita benar-benar menyelipkan egoisme kita, keakuan kita, maka di sanalah betul-betul kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan peristiwa ini saya pernah juga alami dan rasakan dalam kehidupan sebagai pelayanan, sebagai seorang yang melayani di jemaat, di pelayanan PI ketika di Simbuang. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya, saya pernah mengalami hal seperti ini. Di tahun 99 sampai 2005. Di tahun 2004 ketika 2005, saya pun dijungkir balikkan oleh suasana pelayanan di Simbuang sebagai tenaga pekabaran Injil. Jauh dari keluarga, penuh suka duka dengan medan yang penuh dengan tantangan. Yang waktu itu hampir sekitar 65% orang yang belum percaya Aluk Todolo. Tetapi dengan situasi itu, betul-betul Tuhan mau supaya kita menyerahkan sepenuh hati kita kepada Dia. Kita menggantungkan hidup kita kepada Dia. Bukan diri kita. Singkirkan egoismemu, singkirkan keakuanmu, singkirkan prestisemu, membanggakan, menonjolkan dirimu. Tapi biarlah Allah yang senantiasa dimuliakan, yang senantiasa menjadi pusat hidupmu. Bagi Bapak Ibu pendengar Lentera Malam hari ini, bersandarlah pada Dia sumber kehidupan. Datanglah kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah penolong dan sumber hidupmu. Dan Dia akan senantiasa menjaminkan, mencahayakan saudara, memberikan cahaya kemuliaan dan kekuatan bagi saudara hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin firman Tuhan. Diberkatilah kita, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini, demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta
untuk firman-Nya yang sangat luar biasa yang kita boleh dengarkan, untuk kita renungkan malam hari ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita amini dan kita percaya bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun, ia akan selalu diberkati Tuhan. Malam hari ini, saudara-saudara, ada 78 orang yang sedang bergabung dengan kita dalam live streaming. Selamat malam, sudah bergabung dengan kami di Selidio Rantepao Channel, khususnya dalam program Lentera Malam Gereja Teraja Jemaat Rantepao. Bapak Ibu, silakan mengirimkan pokok-pokok doa untuk didukung dalam doa syafaat nantinya melalui live chat, bahkan melalui hotline di nomor WA 0822 101913. Sekali lagi 0822 101913. Namun sebelum itu kita akan dengarkan satu pujian mengantar kita dalam doa syafaat terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Kau tebus hidupku.
Lentera Malam. Kita diberkati oleh firman Tuhan, dan pada hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Yang pertama, beberapa Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dan masa pemulihan, ada Bapak Lius, ada Bapak Sujono Saranga, ada Ibu Sarce Palangiran, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Gama, Ibu Harni, adik keponakan Bapak Baby Sega, kemudian beberapa saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ikut ujian, Gracia Violeta ujian di SMA, Frisgi Lawati, dan semua anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga di perguruan tinggi. Dan ada doa khusus untuk Krisabel Lululangi dalam usaha dan pekerjaan. Yang kedua adalah semua orang tua yang telah lanjut usia di mana saja berada. Kemudian persiapan ibadah Paskah di semua gereja, kiranya semua berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu menaikkan syukur dan puji di ibadah malam melalui Lentera Malam Jemaat Rantai Pau saat ini. Kami bersyukur oleh firman-Mu Tuhan, menyapa dan menguatkan kami setiap orang yang percaya, yang dalam kehidupannya mengalami silih berganti pergumulan hidup, bukan saja yang dialami oleh pemazmur Daud, tetapi Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, kiranya boleh dilawat dan diberikan kemenangan, dan dijaminkan bahwa setiap orang yang benar-benar datang sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati dan memberikan jaminan kehidupan, pemulihan, sukacita bagi setiap kami yang boleh diberkati oleh firman-Mu hari ini. Kami berdoa secara khusus bagi dalam kelemahan tubuh, beberapa Bapak Ibu saudara-saudara yang kami sudah sebutkan namanya. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah di mana saja berada hari ini. Bapak Lius, Bapak Sujono Saranga, Ibu Sarce Palangiran, Bapak Daud Pongsapan, Bapak Gama, Ibu Harni, dan adik dari keponakan Bapak Baby Sega. Oh Tuhan, bahkan Bapak Ibu yang kami tidak sebutkan namanya, jikalau ada dalam kelemahan tubuh, mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami mohon jamahan dan urapan daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan pancaran kasih Tuhan, sehingga boleh diberikan sukacita dan kesembuhan, pemulihan yang asalnya dari Tuhan sendiri. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Engkaulah sumber hidup dan sumber kesehatan, sumber kekuatan. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami, bagi Gracia Violeta ujian di SMA, Frigilawati, dan semua anak-anak Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk ujian, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan, dari tempat ini, kami mohon urapan Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan, kami mohon pemeliharaan Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan secara fisik, berikan kepintaran hikmat daripada-Mu, sehingga dalam menghadapi ujian, anak-anak kami boleh diberikan menjadi anak-anak kemenangan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi beberapa yang doa khusus, Krisabel Lululangi dalam usaha dan pekerjaannya, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keberhasilan. Mungkin dalam usaha banyak suka duka, tetapi semuanya biarlah diberikan kedewasaan dan kekuatan daripada Tuhan. Semua orang tua para lansia kami berdoa dari tempat ini, Tuhan menjamah, baik yang masih kuat maupun yang sudah tidak connect lagi oleh karena masa-masa tua, pendengaran yang sudah tidak lagi, penglihatan yang sudah tidak lagi kuat, dan juga tenaga. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, supaya iman percayanya senantiasa ditenun dalam masa-masa tua, bersama keluarga, bersama channel ini, bersama urapan Tuhan. Kami berdoa bagi persiapan seluruh kegiatan Paskah di jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati tim panitia Paskah, mulai dari jemaat sampai pengurus OEG dan seluruh jemaat Tuhan. Sekalipun masih di tengah pandemi, kami percaya Tuhan ada, Tuhan beserta dengan seluruh jemaat-Mu, sehingga kegiatan persiapan Paskah boleh dipersiapkan dengan baik. Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati para kru yang boleh bertugas hari ini.
saudara-saudara kami yang memberi hati, talenta yang luar biasa melalui channel ini, live streaming ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi para penyanyi yang boleh memuji memuliakan nama Tuhan di malam hari ini. Urapi dengan suatu kemenangan. Biar di atas puji-pujian nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan beberapa menit yang lalu kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah lewat pujian, doa, dan renungan. Kiranya itu akan terus menjadi kekuatan iman kita melewati malam anugerah Tuhan, bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sampai jumpa lagi di live streaming berikutnya. Sekiranya kita tetap kuat, sehat, kita tetap menjaga kesehatan kita di masa-masa pandemi. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never just to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your
akan dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya